Pria yang mengenakan kaos putih dan bertopi hitam bernama Amir ini nampak serius memperbaiki kipas kapalnya. Itu dilakukan agar kapal yang biasa digunakan mencari ikan itu tidak mengalami kendala saat dimanfaatkan. Tidak hanya Amir, kegiatan serupa juga dilakukan nelayan lain di Dusun Kenyamukan, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur. Mereka yang umumnya berprofesi sebagai nelayan itu hanya terlihat sibuk memperbaiki kapalnya karena tidak berani melaut akibat cuaca buruk. Amir menyatakan aktivitasnya mencari ikan sudah terhenti selama 4 hari. Perbaikin perahu, hanya lagi cuaca juga kurang bagus, jadi lagi libur ke laut. Ini untuk kerusakannya itu karena apa nih Pak? Kena kayu. Ya biasalah kalau di laut itu kan kadang ada kayu larut apa itu kan, tiba-tiba kadang kena. Soalnya di sini agak susah juga sih, apa itu ikan itu agak sulit di sini. Soalnya itu apa? Ini pada karang-karang itu pada rusak semua jadi. Para nelayan berharap cuaca segera membaik agar mereka bisa beraktivitas seperti semula untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Amir Hamzah dan Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau terus memantau kasus gigitan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, monyet, kelelawar. Upaya tersebut dilakukan guna mengantisipasi korban jiwa akibat terjangkit virus rabies. Data Dinas Kesehatan dalam 3 tahun kasus gigitan hewan penular rabies sudah 125 kasus. Dari jumlah tersebut di tahun 2021 36 kasus, tahun 2022 47 kasus, dan hingga Mei 2023 sudah 42 kasus. Untuk penanganan ancaman rabies ini, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan beberapa pihak, mulai dari penanganan korban gigitan hingga penanganan hewan yang diduga terjangkit rabies. Jadi yang menangani manusianya kita adalah Dinas Kesehatan, tapi kalau binatangnya dokter hewannya. Jadi kalau dari pihak kami sendiri, pertanian dan peternakan kalau desa daya kantornya itu dia ada program untuk anjingnya, dia vaksin. Nah kalau anjingnya sendiri kan sebenarnya kita juga kalau kita tahu itu sudah digigit hewan penular rabies, kalau ke pasien kita anjurkan tolong laporkan kalau diobservasi binatangnya kurang lebih 2 minggu kan. Dinas Kesehatan juga mengimbau warga lebih waspada dan segera melapor jika terkena gigitan hewan seperti anjing, kucing, monyet, dan kelelawar. Itu dilakukan agar bisa segera mendapatkan penanganan medis. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ini adalah akses menuju Pelabuhan Buluminung Penajam Pasir Utara. Luas areal pelabuhan ini mencapai 20 hektar. Pemerintah kabupaten semakin serius menanganinya karena akan dijadikan pelabuhan tambat untuk kepentingan ibu kota negara. Asisten 2 PMK PPU Niko Herlambang menyatakan ada 2 sisi yang bisa dikembangkan di pelabuhan ini, yakni sisi laut dan sisi darat. Pengembangan sisi laut akan diserahkan ke pemerintah pusat, sedangkan sisi darat akan dikembangkan pemerintah kabupaten.
Bahkan untuk memudahkan pengembangan kawasan pelabuhan ini, pemerintah kabupaten akan mendirikan badan usaha. Pengelolaan yang sisi lautnya itu nanti ditangani oleh Kementerian Perhubungan, karena itu kan merupakan aset KDP istilahnya, konstruksi dalam pekerjaan yang belum tuntas, karena memang dia harusnya menyelesaikan sisi laut tersebut sesuai dengan kewenangannya. Nah, Pemda ini sisa lahan kan masih banyak tuh di belakang, itu jadi kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara sesuai dengan kewenangannya. Nah, nanti ke depannya ini juga memungkinkan dijadikan satu badan usaha pelabuhan yang akan mengelola. Nah, tentunya pemberian BUP dan lain-lain tadi itu harus menyesuaikan kewenangan di Kementerian Perhubungan. Itu tanggapan seperti itu. Nah, sementara ini kita fokus dulu untuk penyelesaian sisi laut. Sisi laut ini yang perbaikan restalnya, perbaikan dermaganya. Nah, itu kan tidak mungkin dikerjakan oleh Pemda karena memang menjadi aset yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Itu tujuannya sih. Untuk pembangunan pelabuhan Benuotaka, anggaran yang dibutuhkan mencapai 80 miliar rupiah. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.